Apa sih yang kamu ketahui tentang sistem imun? Menurut saya, sistem imun itu ialah sistem pertahanan dan kekebalan tubuh. One and the same, on the right track, but I was on the wrong train. It's like that. Now you gotta face the pain, and the devil's got a fresh new place to play. In your brain like a maze, you can never escape the rain. Every damn day's the same shade of gray. Hey, I used to have a little bit of a plan. Used to have a concept of where I stand, and that concept slipped right out of my hand. And now I don't really even know who I am. Yo, what do I have to say? Maybe I should do what I have to do to break free. And whatever happens to you, we'll see. But it's not gonna happen with me. Just like me, somebody who can see all the pain I see in you. Broken me unintentionally, and you were self-destruct eventually. Now I'm thinking like the mistake I made doesn't hurt, but it's not gonna work. This is really much worse than I thought. I wish you were something you were not. Now this guilt is really all that I got. You turn the bank and walk away in shame. All you got is a memory of pain. Nothing makes sense, so you stare at the ground. I hear my voice in your head, but no one else is around. So what do I have to say? Maybe I should do what I had to do to break free. And whatever happens to you, we'll see. But it's not gonna happen with me. like one and the same, on the right track, but I was on the wrong train. It's like that, now you gotta face the pain, and the devil's got a fresh new place to play. In your brain like a maze, you can never escape the rain. Every damn day's the same shade of gray. Hey, I used to
imun adalah sistem pertahanan sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan patogen termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Fungsi sistem imun terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem pertahanan dan yang kedua yaitu perbaikan jaringan. Di dalam sistem pertahanan ada keseimbangan homeostatis dan di dalam perbaikan jaringan ada pembagian sistem imun. Pembagian sistem imun terdiri atas pertahanan non-spesifik, yaitu terdiri atas pertahanan fisik, mekanis, kimiawi, dan biologi. Limfosit, sel B pengingat, merupakan sel B yang bertugas untuk mengingat semua antigen yang sudah pernah masuk ke dalam tubuh dan menstimulasi pembentukan sel B plasma apabila terjadi infeksi selanjutnya. Sel B pembelah merupakan sel B yang bertugas untuk membentuk sel B pengingat dan sel B plasma. Sel B plasma merupakan sel B yang memiliki tugas utama untuk membentuk antibodi. Sel T suppressor merupakan sel T yang bertugas. Sel B plasma merupakan sel B yang memiliki tugas utama untuk membentuk antibodi. Sel T suppressor merupakan sel T yang bertugas untuk menghentikan dan menurunkan respon imun dengan cara mengurangi aktivitas dari sel T pembuluh serta menurunkan produksi antibodi pada seseorang. Sel T pembuluh merupakan sel T yang bertugas untuk menyerang patogen yang sudah masuk dalam tubuh, sel kanker, serta sel tubuh yang sudah terinfeksi bakteri. Sel T pembantu merupakan sel T yang bertugas untuk menstimulasi pembentukan sel B dan sel T. Antibodi atau imunoglobulin adalah sebagai sistem pertahanan yang akan dibentuk ketika ada antigen yang masuk atau dapat disebut sebagai serumnya antigen. Antigen adalah senyawa kimia berupa protein yang dapat ditemukan di sel kanker atau sel asing yang masuk. Reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerjasama untuk tujuan reproduksi seksual. Alat reproduksi pada laki-laki menjadi berikut. 1. Skrotum. Skrotum merupakan alat yang digunakan untuk membungkus testis. Fungsi dari skrotum adalah sebagai berikut. 1. Memberi ruang untuk testis agar dapat bergerak. Yang kedua ada testis. Testis disebut juga dengan buah jakar. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau bisa disebut juga dengan spermatogenesis. Yang ketiga, epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Fungsi epididymis adalah sebagai berikut. 1. Digunakan sebagai tempat penyimpanan sperma hingga matang. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot yang merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsi vas deferens ialah sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Yang kelima ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis atau kandung mani adalah sebuah kantong yang dindingnya menghasilkan getah sebagai makanan untuk sperma.
Vesikula seminalis juga berfungsi untuk mengekskresikan cairan dalam tubuh yang memiliki sifat basa. Selain itu, vesikula seminalis ini berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Yang keenam ada kelenjar bulbouretral. Kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cowper adalah sepasang kelenjar kecil ekskrorin yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Yang ketujuh ada penis. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala. Fungsi penis sebagai alat berhubungan antara pria dan wanita, serta sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin. Yang kedelapan ada uretra. Uretra merupakan saluran sperma dan urin. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar tubuh melalui penis. Pada wanita, saat dilahirkan, seorang anak wanita telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita telah memasuki masa pubertas. Ovarium atau indung telur. Ovarium adalah tempat pembentukan sel telur. Ovum. Ovarium disebut juga dengan indung telur. Montpeneris. Montpeneris ini merupakan lapisan lemak yang berfungsi untuk menutupi tulang pada kemaluan. Fungsi Montpeneris adalah sebagai perlindungan untuk kemaluan. Tuba fallopi. Tuba fallopi disebut juga dengan saluran telur. Tuba fallopi disebut juga dengan saluran telur. Saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim, sepanjang 10 cm. Uterus atau rahim. Uterus adalah wadah untuk rahim. Uterus memiliki berat sekitar 30 gram. Fungsinya sebagai membatas uterus. Vagina. Vagina adalah akhir dari saluran kelamin wanita dan tempat bayi keluar pada kelahiran. Fungsi vagina adalah sebagai jalan lahirnya bayi, tempat ketika sebagai melakukan hubungan seksual, tempat untuk menyalurkan darah ataupun menyalurkan lendir pada rahim. Labia mayora atau bibir besar kemaluan. Labia mayora merupakan bagian luar dari kemaluan wanita. Labia minora atau bibir kecil kemaluan. Labia minora adalah organ berbentuk lipatan yang terdapat di dalam labia mayora. Himen selaput darah. Himen selaput darah. Himen adalah tempat keluarnya cairan atau darah saat menstruasi. Vestibulum. Vestibulum adalah rongga pada kemaluan yang dibatasi oleh labia minora pada sisi kiri dan kanan, dibatasi oleh klitoris pada bagian atas, dan dibatasi oleh pertemuan dua labia minora pada bagian belakang bawahnya. IMS adalah infeksi yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular hubungan seks ini, termasuk hubungan seks lewat liang senggama, lewat mulut, atau lewat dubur. Tanda-tandanya juga ada di alat penglihatan, mulut, saluran pencernaan, hati, otak, dan bagian tubuh lainnya. Contoh, HIV atau AIDS dan hepatitis B yang menular lewat hubungan seks. Tetapi penyakitnya tidak bisa dilihat dari alat kelaminnya. Artinya, alat kelaminnya masih tampak sehat meskipun orangnya membawa bibit penyakit-penyakit ini. Mengapa saya perlu tahu tentang IMS?
karena adalah menambah pengetahuan dan supaya mencegah atau menghindari dari penyakit IMS tersebut. IMS, apa bahayanya IMS? IMS membuat kita sakit-sakitan. IMS membuat kita mandul. IMS bisa ditularkan pada bayi. Apa saja jenis-jenis IMS itu? Go atau kencing nanah, klamidia, sifilis atau raja singa, jengger ayam, hepatitis, HIV atau AIDS. Gejala: keluarnya sekret atau nanah dari penis, vagina, atau anus. Nyeri atau panas waktu kencing. Apa semua IMS bisa diobati? Tidak semua IMS bisa diobati, karena penyakit IMS sulit untuk disembuhkan dan merusak kekebalan tubuh manusia. Orang menjadi sakit-sakitan dan banyak yang meninggal karenanya. Hepatitis juga bisa disembuhkan, walau begitu ada jenis hepatitis tertentu yang bisa dicegah dengan imunisasi. Apa yang harus kita lakukan kalau terkena IMS? Kalau terkena IMS atau curiga terkena IMS, cepat ke dokter. IMS diobati tetapi jangan mengobati sendiri. Jangan melakukan hubungan seks selama dalam pengobatan IMS. Herpes misalnya akan membuat kumat pada waktu-waktu tertentu. Mencegah IMS. Cara mencegah IMS pada orang dewasa terutama adalah dengan tidak membiarkan darah atau cairan kelamin orang lain masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana mungkin? Pencegahan penularan lewat seks, absen dari seks, alias tidak berhubungan seks sama sekali sehingga tidak ada cairan kelamin yang masuk ke dalam tubuh. Cegah infeksi dengan menggunakan kondom sewaktu berhubungan seks. Pencegahan penularan cara lainnya. Mencegah masuknya transfusi darah tambahan yang belum diperiksa kebersihannya dari IMS ke dalam tubuh kita. Berhati-hati waktu menangani segala hal yang tercemar oleh darah segar. Penularan IMS. Kita bisa terkena IMS melalui hubungan seks yang tidak aman. Yang dimaksudkan tidak aman adalah hubungan seks lewat liang senggama tanpa kondom, hubungan seks lewat dubur tanpa kondom, jakar masuk ke dalam tubuh. Apa jenis penyakit menular yang umumnya terjadi dan perlu kamu hindari? Yaitu 1. Gonore. Penyakit yang satu ini dapat muncul tanpa disadari. Gejala gonore yang muncul pada pria adalah keluar cairan berwarna kuning, hijau, atau putih dari ujung penis, nyeri pada bagian testis, dan timbulnya rasa terbakar atau sakit ketika buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore biasanya timbul dengan adanya perdarahan setelah atau saat berhubungan intim, rasa terbakar, atau sakit pada saat buang air kecil.
Jadi kesimpulan dari materi kami tentang sistem imun ialah bahwa sistem imun adalah sistem kekebalan dan pertahanan pada tubuh. Adapun fungsi sistem imun terbagi menjadi dua, sistem pertahanan. Sistem pertahanan adalah pertahanan dari penyakit yang dapat menular atau yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Di dalam sistem pertahanan terdapat keseimbangan homeostatis. Homeostatis adalah keseimbangan yang ideal dalam tubuh yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Adapun di sini yang disebut dengan antibodi atau imunoglobulin adalah sistem pertahanan yang akan dibentuk ketika ada antigen. Selanjutnya, kesimpulan dari materi reproduksi yaitu bahwa sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Bagian-bagian alat reproduksi laki-laki adalah skrotum, testis, epididymis, penis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar bulboutretral, dan uretra. Bagian-bagian reproduksi wanita yaitu ada ovarium, mons veneris, tuba fallopi, rahim atau bisa disebut juga uterus, dan yang terakhir vagina. Terakhir dari kesimpulan dari materi kami yaitu tentang infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual dengan pasangan yang tertular. Tanda-tandanya juga ada di alat penglihatan, mulut, saluran pencernaan, hati, dan otak. Macam-macam penyakit IMS ialah gonore, chlamydia, kutil kelamin, herpes genital, trichomoniasis, HIV/AIDS, dan sifilis. Terima kasih. Hanya itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam materi pada pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.